Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ridwan Effendi, SPDI MUD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan seluruh teman-teman yang sedang menonton video. Tanpa rasa hormat, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Fadilah Tika Ningrum dari S1 Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas C. Saya Najma Zahra dari Pendidikan Ekonomi kelas C. Saya Sabina Putri dari S1 Manajemen kelas A. Saya Siti Mela Faiza Naomi dari Prodi Manajemen kelas A. Selanjutnya kita akan membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kami, yaitu surat Al-Fatihah dan surat At-Takasur. Langsung saja dimulai. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawun ayna yakin. Tus'alunna yawma'idin 'anil Shadaqallahul Adzim. Acara selanjutnya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan bab mengenal konsep Islam dalam negara dan pemerintahan. Pada Naomi, disilakan. Subbab yang akan dibahas yang pertama yaitu memahami universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dalam negara. Yang ketiga, merekonstruksi politik nasional, konsep politik nasional dan religius. Memahami universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Sepanjang sejarah Islam, dari masa Nabi Muhammad sampai sekarang, Islam mengandung nilai-nilai universal dan lokalitas, sekaligus keduanya saling isi-mengisi dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Inilah ciri Islam di mana Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir menebarkan nilai-nilai universal, tapi juga mengadopsi nilai-nilai lokal. Dasar dari pengadopsian nilai-nilai lokal adalah kaidah yang berasal dari Nabi Muhammad
Dari hadis Nabi riwayat Ibnu Mas'ud, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah. Maka para ulama menyodorkan kaidah-kaidah yang pertama yaitu adat menjadi dasar hukum, yang kedua tidak diingkari perubahan hukum dan disebabkan perubahan zaman dan tempat. Yang ketiga yaitu sesuatu yang sudah dikenal sebagai urf, ia akan selalu sebagaimana yang telah disyariatkan oleh nas. Yang keempat, yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas. Konsep Islam tentang negara. Negara dibuat oleh masyarakat bangsa untuk mengatur hubungan antara manusia dan kelompok. Dalam suatu masyarakat, mengarahkan masyarakat secara bersama-sama ke arah tujuan yang dari masyarakat seluruhnya. Islam tidak dapat dipisahkan dengan seluruh dimensi kehidupan, sebab Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dengan persoalan-persoalan dunia, melainkan mencakup kedua segi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila. Selanjutnya dalam konsep Islam tentang bernegara, di sini Islam menganggap pemerintahan itu sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia dengan tujuan untuk mengubah tatanan kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. Islam sendiri telah memperkenalkan sistem pemerintahan itu sejak dari zaman Nabi. Seperti zaman Nabi itu namanya teokrasi atau pemerintahan Tuhan yang dilaksanakan oleh Nabi. Yang kedua, sahabat, yaitu teodemokrasi atau nilai-nilai ketuhanan yang ada pada sahabat. Yang ketiga, yaitu Umayyah, atau yaitu monarki atau kerajaan. Yang keempat, Abbasiyah, yaitu monarki. Yang kelima, Turki Utsmani, monarki. Yang kemudian dari pemerintahan sejak zaman Nabi ini diubah oleh Kamal Atatürk menjadi republik. Nah, dari situ kita melihat bahwa dari sistem perubahan pemerintahan yang ada dalam perkembangan Islam, itu kita tidak tahu apakah itu benar semua atau salah. Tapi kalau di zaman Nabi itu kita bisa memastikan kebenarannya, karena waktu di zaman Nabi kita langsung mendapat bimbingan dari Allah. Namun waktu di zaman sahabat itu belum tentu, bisa saja salah karena ijtihad atau karena hal lain. Namun pada zaman walaupun itu Islam sendiri yang menjalankan. Nah, apakah itu yang dinamakan sistem pemerintahan Islam? Banyak sekali sistem pemerintahan yang pernah digunakan oleh umat Islam terdahulu, yang mana itu semua pasti membawa perkembangan umat Islam hingga kita semua merasakannya. Boleh di next? Ada prinsip penyelenggaraan dalam Islam, yaitu prinsip syura, di mana prinsip syura ini mengharuskan kepala negara dan pemerintah buat nyelesain semua permasalahan masyarakat melalui musyawarah. Kelebihan dari prinsip syura ini adalah bisa membersihkan praktik diktatorisme dalam pemerintahan Islam, serta membentuk tanggung jawab umat secara kolektif. Boleh next? Ada beberapa alasan penting negara dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran itu memiliki seperangkat hukum yang pelaksanaannya itu membutuhkan institusi negara dan pemerintahan. Yang kedua, Al-Quran juga meletakkan landasan yang kokoh dalam akidah, syariah, dan akhlak, yang ketiganya ini berfungsi sebagai bingkai dalam menjalani hidupnya kaum muslimin. Kemudian terdapat ucapan-ucapan nabil, di mana ucapan-ucapan ini bisa menjadi istidlal bahwa negara dan pemerintahan itu merupakan elemen yang penting dalam ajaran Islam. Yang keempat, adanya perbuatan Nabi yang dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas negara dan pemerintahan. Yang kelima, adanya musyawarah, dan yang keenam, kepemimpinan telah menjadi bagian kajian pembahasan para ahli fikih dalam kitab. Boleh di next? Mengidentifikasi variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dalam negara. Relasi Islam dalam negara itu adalah hubungan Islam dan negara itu adalah hubungan fungsional, di mana
bagaimana agar Islam itu bisa menjalankan fungsinya dalam wilayah dan komunitas di sebuah negara, dan gimana juga biar negara tuh bisa menjalankan fungsinya sebagai badan organisasi yang warga dan wilayahnya itu adalah mayoritas masyarakat Islam. Boleh di next. Lalu bagaimana sistem pemerintahan yang Islam itu? Ada 3 kunci yang dapat kita pegang agar sistem pemerintahan tersebut bisa dinamakan sistem pemerintahan yang Islami. Yang pertama, dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sabina Putri. Dalam surat ini, kata kuncinya ialah hati yang artinya taat. Taat di sini diperuntukkan tidak hanya untuk jundiah, bawahan atau staf saja, melainkan kepada siapa saja. Di ayat tersebut taat dibagi menjadi 3, yaitu Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang artinya di sini taat kepada Allah yaitu menjalani semua perintah dan menjauhi larangannya, dan aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan Allah. Taat yang kedua ialah taat kepada Rasul, menjadikan Rasul sebagai tauladan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sesuai apa yang kita jalankan. Lalu yang ketiga, ini di Quran surat An-Nisa, ini mengapa tidak menggunakan kata ati'u, padahal dalam kalimat sebelumnya semua menggunakan kata tersebut, ati'ullah wa ati'u Rasul, baik Allah maupun Rasul, karena kita umat Islam wajib taat kepada Allah dan Rasul. Sedangkan pada ulil amri, kita harus melihat dulu seperti apa dia, ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Bila tidak taat, mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka umat Islam tidak diperkenankan untuk menaatinya. Selanjutnya ada, boleh di next. Selanjutnya ada paradigma umum mengenai pandangan Islam dan negara. Yaitu yang pertama ada paradigma integralistik. Yang satu, menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Yang kedua, negara merupakan lembaga politik dan agama sekaligus. Kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Yang keempat, paradigma ini dianut oleh negara kerajaan Saudi Arabia dan Republik Syiah Iran. Lalu ada, boleh di next, paradigma simbiotik. Yang pertama, menganut konsep hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Yang kedua, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Yang ketiga, negara membutuhkan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warganya. Yang keempat, model ini antara lain dianut oleh Mesir dan Indonesia. Selanjutnya ada paradigma sekularistik. Yang pertama, menganut paham pemisah yang jelas antara agama dan negara. Yang kedua, agama adalah urusan privat atau pribadi. Yang ketiga adalah negara adalah urusan publik. Yang keempat, konsep ini dianut oleh negara-negara barat seperti Amerika, Prancis, Inggris, atau Turki. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada merekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Sistem politik Islam adalah universal, yang artinya hukum Islam meliputi seluruh ulama yang tidak dibatasi oleh batas-batas daerah, bahasa, dan kebangsaan. KAR di dalam Witter Islam menyatakan bahwa Islam bukan hanya a system of theology,
Namun, lebih dari itu, Islam merupakan a complete civilization, peradaban yang utuh, yang artinya peradaban merupakan bagian dari kebudayaan yang tetap utuh dan terus berkembang. Selanjutnya akan dibahas oleh Najma. Najma, dipersilahkan. Selanjutnya ada pemikiran politik Islam yang berkembang di Indonesia sekarang ini memiliki epistemologi yang bervariasi, baik dilihat dari wacana politik Islam yang dikemukakan para politisi Muslim. Meminjam kerangka epistemologi Al-Jabriri, pemikiran politik Islam dengan meliputi 3 aspek yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani. Yang pertama ada Bayani, epistemologi pemikiran politik Islam yang berarti penjelas, ketepatan, dan pernyataan. Sistem Bayani ini muncul sebagai kombinasi dari berbagai macam aturan dan prosedur untuk menafsirkan sebuah wacana, menggunakan pemikiran analogis, dan memproduksi pengetahuan dengan menyandarkan apa yang belum tampak kepada yang sudah tampak. Boleh di next. Yang kedua ada Irfani. Secara bahasa Irfani berarti mengetahui. Pengetahuan Irfani tidak didasarkan pada teks, melainkan penyingkapan terhadap rahasia-rahasia realitas Tuhan. Oleh karena itu, pengetahuan Irfani tidak diperoleh dari analisa teks, akan tetapi melalui jalur rohani, melalui kesucian hati. Yang ketiga ada Burhani. Burhani secara epistemologi bersandar pada kemampuan alamiah atau realitis dan empiris. Alam sosial dan humanitis dalam arti ilmu diperoleh dari hasil percobaan dan penelitian. Boleh di next. Ada beberapa hambatan agenda dari sebuah rekonstruksi. Yang pertama, ketidakjelasan visi para aktivis atau politisi Muslim tentang adanya perbedaan mendasar antara Islam normatif Qur'ani dengan Islam historis sosiologis. Yang kedua, akibat adanya kenyamanan berpolitik, para aktivis atau politisi Muslim dalam mempertahankan politik kekuasaan, membuat kritik epistemologi pemikiran politik Islam menjadi terhambat. Hal ini juga diakibatkan kecenderungan politisi Muslim yang lebih berorientasi elitis sebelum populis. Yang ketiga, adanya romantisme politik Islam yang berorientasi masa lalu kejayaan Islam, sehingga membuat para politisi Muslim lupa dengan kondisi umat masa kini yang terus berubah dan menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks. Yang keempat, ditenggarai adanya jebakan politik penguasa seperti terlihat dalam kasus politik Islam, komando jihad, NII, terorisme, politik kaum salafi, dan sejenisnya. Boleh di next. Kemudian ada beberapa saran rekonstruksi epistemologi politik. Yang pertama adalah partisipasi politik aktif untuk perdamaian global. Perluasan agenda politik keislaman dalam konteks globalisasi maupun pemanfaatan potensi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Yang kedua, ada pengembangan wawasan politik keagamaan dan kebangsaan yang memiliki korelasi dengan upaya perdamaian dunia. Yang ketiga, perlu adanya pengkajian ulang terhadap pola studi politik Islam yang dilakukan oleh orientalis yang masih banyak bersifat generalis dan positivistik, di mana dalam melihat fenomena politik Islam di tengah komunitas minoritas maupun mayoritas di negeri-negeri Muslim. Demikian presentasi dari kelompok 10. Jika ada pertanyaan, saran, ataupun kritik, bisa langsung ditulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.